Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan berbagai macam kesempatan selain diantaranya nikmat sehat, yakni nikmat sempat untuk senantiasa belajar. Walaupun kita tahu bersama-sama bahwasannya saat ini kondisi negara kita sedang dalam keadaan kurang baik dengan adanya wabah Covid ini. Ya, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala segera mencabut wabah ini dan memberikan kesehatan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menghindari akhlak tercela. Materi kali ini adalah lanjutan daripada materi sebelumnya, di mana saya sudah share materi di bahan ajar, tepatnya di e-learning. Kemarin kita sudah membahas hubud dunia, hasad, dan ujub. Mengingat kembali apa yang sudah disampaikan kemarin, apa yang kemudian dimaksud dengan hubud dunia. Hubud dunia adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Yang artinya adalah terlalu berlebihan dalam mencintai dunia sehingga tujuan daripada hidup ini terabaikan, yang pada dasarnya tujuan hidup adalah untuk mencari bekal dalam mempersiapkan nantinya kehidupan di akhirat. Sedangkan hasad adalah suatu penyakit hati ketika seseorang ini merasa tidak senang apabila orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pengertiannya. Nanti bisa kalian gali lebih lanjut informasi ini, yang sebenarnya hari ini saya hanya mengulang saja agar materi yang lalu tidak lupa. Jadi merasa tidak senang dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Ini yang dimaksud dengan hasad. Sedangkan ujub ini apa? Nah, kalau kemarin kita membahas ujub, nanti kita akan bahas sombong dan riya. Apa kemudian perbedaannya? Jadi ujub, kalian harus bisa memahami bahwasanya ujub ini berasal dari kata ajaba yang artinya kagum. Jadi terlalu berlebihan kagum kepada diri sendiri. Inilah yang dikatakan ujub. Jadi ketika saat itu kita merasa bahwa diri kita ini memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Jadi terlalu kagum terhadap diri sendiri. Jadi ini sedikit pengantar sebelum nantinya kita masuk kepada pembahasan materi kali ini. Jadi kita akan membahas materi tentang sombong dan riya. Bisa kalian amati berkenaan tampilan gambar. Di situ ada keterangan yang mungkin tanpa kita sadari sering atau bahkan dalam kehidupan kita tidak sengaja kita melakukan perbuatan-perbuatan ini. Gambar pertama adalah gambar sombong dan gambar yang kedua adalah perilaku riya. Ini hanya sebagai tampilan awal saja, memberikan sebuah gambaran daripada perilaku sombong dan riya. Apa itu sombong? Jadi sombong di sini adalah membanggakan diri sendiri. Maksudnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut ulama, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Halal Haram dalam Islam,
mencontohkan beberapa sikap sombong. Di antaranya adalah membantah guru. Nah, ini satu, membantah guru. Yang kedua, memperpanjang pembicaraan serta menunjukkan adab buruk kepadanya. Ini berkaitan terhadap perilaku kepada guru. Ternyata menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, membantah guru, memperpanjang pembicaraan serta menunjukkan adab buruk kepadanya, ini termasuk daripada sombong. Walaupun mungkin secara keilmuan kalian beranggapan bahwasanya ilmu yang kita miliki itu lebih besar daripada guru kita. Ilmu yang kita miliki lebih banyak daripada guru kita. Nah, ini termasuk dalam perilaku sombong. Bentuk kesombongan lain adalah menganggap rendah orang yang telah memberikan masukan kepadanya hanya karena dia berasal dari kalangan yang lebih rendah darinya. Jadi anak-anak sekalian, jangan sampai kemudian kita menganggap rendah orang lain hanya karena derajat, harta, kekayaan, bahkan keturunan. Kemudian sombong ini merupakan, ya, kalau tadi kita bahas ujub, ya, sombong ini merupakan anak daripada ujub. Kalau ujub itu terlalu kagum dengan diri sendiri, sedangkan sombong di sini adalah turunannya daripada ujub itu. Jadi akar dari sombong adalah ujub. Jadi ujub itu melahirkan kesombongan. Jadi ingat, berawal dari kagum terhadap diri sendiri, akhirnya menelurkan sifat yang lain yang namanya sombong. Terdapat perbedaan antara ujub dengan sombong. Adapun ujub itu tidak memerlukan orang lain, ya. Jadi ujub itu hanya membanggakan dirinya sendiri secara berlebihan. Sedangkan sombong membutuhkan orang lain sebagai apa? Sebagai pembandingnya. Ya, pembandingnya siapa? Nah, itulah yang kemudian disebut dengan perilaku sombong. Kenapa kemudian Islam melarang perilaku sombong ini? Didasarkan pada firman Allah Quran surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Inilah pengertian daripada sombong dan kaitannya dengan ujub tadi. Selanjutnya, di sini akan saya paparkan berkenaan sebab-sebab dan cara menghindari perilaku sombong. Sebab yang pertama adalah merasa apa yang dianggap dan diucapkan itu benar, sehingga menganggap orang lain itu salah. Jadi kita harus berhati-hati, jangan selalu merasa benar terhadap apa yang ada pada diri kita dan menganggap orang lain itu salah. Yang kedua adalah gila pujian. Jadi jika mengetahui banyak orang memujinya, ia itu akan senangnya bukan main, akan bertambah keangkuhannya. Ini sebab-sebab yang lain. Kemudian perasaan hati yang berlebihan terhadap sesuatu yang dimiliki, termasuk ilmu, kemudian harta, kemudian tahta, kemudian keturunan. Bahkan berhati-hati amal dan ibadah kita. Kalau kemudian kita menganggap bahwasanya amal kita ini lebih banyak daripada orang lain, ya, ini juga termasuk daripada perilaku sombong. Dan merasa bahwasanya amal ibadah kita akan menghantarkan diri kita selamat di kehidupan akhirat. Harus kalian ingat bahwasanya yang menjamin keselamatan kehidupan akhirat sebenarnya adalah ridho Allah. Bagaimana kita mencari ridho Allah? Dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian cara menghindari, ya. Cara menghindari perilaku sombong, yang pertama meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi pertahanan yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah dan meningkatkan keimanan dan
ketakwaan. Ketakwaan di sini adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian menyadari dosa akan menimpa orang yang sombong. Jadi harus sadar, kita seringkali mendengar, kita seringkali melihat, kita seringkali kemudian membaca daripada informasi-informasi yang telah lalu, bahwasannya sombong ini akan menghantarkan kepada kehancuran, sama halnya yang dirasakan oleh Qarun, ya, orang yang sombong, ya, akhirnya harta dan dirinya ditenggelamkan ke dalam tanah atas izin Allah. Cara menghindari yang lain adalah dengan berperilaku tawadhu, berbuat secara ikhlas, kemudian menyadari segala kekurangan sebagai manusia, dan yang terakhir adalah harus selalu sadar bahwasanya hidup ini adalah sementara. Kemudian akan kita bahas juga berkenaan dengan riya. Apa itu riya? Di sini menurut Imam Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan, ya. Jadi sebenarnya riya ini berasal dari kata ar-riya'u, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Jadi tujuannya adalah memperlihatkan amal bukan karena Allah, tapi tujuannya adalah untuk manusia. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasannya riya ini adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain. Supaya apa tujuannya? Untuk mendapatkan pujian atau sebuah penghargaan. Jadi salah satu sifat yang erat kaitannya dengan riya adalah sum'ah, yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Jadi sum'ah itu senang memperdengarkan atau menceritakan kebaikan diri sendiri kepada orang lain. Suka cerita, tapi ceritanya adalah tentang kebaikannya sendiri. Kalau kita cerita kebaikan orang lain itu bagus. Kita sering cerita kebaikan orang itu bagus. Tapi kalau kita cerita kebaikan sendiri-sendirilah itu yang bahaya, ya. Daripada kita cerita keburukan orang, mending kita cerita kebaikannya orang. Kita menyebar kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, di sini saya paparkan juga berkenaan sebab dan cara menghindari. Sebab daripada perilaku riya yang pertama adalah terlalu dikagumi orang lain. Ternyata terlalu dikagumi bisa menjadi asbab kita memiliki sifat riya. Maka kita perlu membentengi ketika kita dikagumi orang lain. Kita harus berhati-hati karena akan sangat dekat dengan perbuatan riya ketika kita tidak mampu mengontrol daripada diri kita. Kemudian lari dari celaan. Orang yang riya ini sebenarnya sangat dan tidak ingin dicela. Makanya dia memperlihatkan kebaikan-kebaikannya agar yang dia terima adalah seluruhnya adalah kebaikan. Padahal kita harus sadar kebaikan kemudian celaan akan selalu berdampingan, dan di situ kita pasti akan pernah mengalami di antara keduanya. Jadi kita harus senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari pujian dan celaan. Kemudian rakus akan apa yang diperoleh terdapat pada orang lain. Jadi rakus akan apa yang diperoleh dan apa yang terdapat pada orang lain. Kemudian yang lainnya adalah ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Ambisi. Jadi harus kita ingat anak sekalian, kepemimpinan, kedudukan, memiliki tanggung jawab yang besar yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersenang hati ketika memperoleh kedudukan dan kepemimpinan. Tapi ketika kita diamanai kedudukan dan kepemimpinan, ketika bisa menggunakan itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah
sarana kedudukan dan kepemimpinan ini akan menghantarkan kita kepada surganya. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan daripada kedudukan dan kepemimpinan. Kemudian senang karena lezatnya pujian orang lain. Jadi senang dipuji. Lalai akan dampak buruk riya. Dia lupa daripada dampak buruk perbuatan riya. Kemudian cara menghindari di antaranya kita hanya bisa berupaya dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Awalilah segala sesuatu itu dengan niat, dan niatan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meniatkan hanya untuk Allah, insya Allah ya, apa yang ada di dunia ini akan ikut daripada hal itu. Ya. Kalau kita niatnya hanya untuk dunia, maka akhirat tidak akan didapat. Kemudian menghindari sikap suka memamerkan perbuatan. Jangan senang kalau kita memamerkan perbuatan kita, yaitu berhati-hati karena ini salah satu perbuatan ya. Jadi kita menghindari itu untuk memamerkan perbuatan baik kita. Berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya. Kemudian bersyukur atas nikmatnya Allah berikan. Meningkatkan khusyuan dalam beribadah. Kalau kita hanya ibadah formalitas ya, rutinitas ya, maka ubahlah itu menjadi sebuah kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Kita seorang makhluk. Kemudian mengingat bahaya perilaku riya. Kita harus senantiasa ingat ya. Berdoa kepada Allah banyak-banyak agar dijauhkan dari riya dan hiduplah secara sederhana walaupun kita bergelimang harta. Di harta yang kita punya itu sebagian kecil adalah milik daripada orang lain yang membutuhkan. Jadi demikian anak-anak sekalian yang bisa saya paparkan daripada perilaku tercela dan bagaimana kemudian kita menghindari dan kita bersama-sama berdoa agar kita terhindar dari perilaku ya hubbud dunya, kita terhindar dari perilaku hasad, kita terhindar dari perilaku ujub, kemudian kita terhindar juga dari perilaku sombong dan riya. Kita sama-sama berdoa supaya kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk meraih kebaikan-kebaikan, kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh. Itu saja yang bisa saya sampaikan anak sekalian. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada kolom komentar timeline kelas atau melalui grup WhatsApp kelas kita. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.